Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Eser Zona. Saat seseorang sedang jatuh cinta, semua akan terasa indah. Termasuk bisa melakukan hal yang bahkan sebelumnya tak pernah sekalipun dilakukan. Mungkin membunuh misalnya. Kurang lebih seperti itulah film berjudul Buji Gadu yang dibintangi oleh Venkata Satyanarayana Prabasraju Uppalapati atau lebih dikenal dengan nama Prabas, garapan sutradara Puri Jagannath dan dirilis pada tahun 2008. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda hooligan yang kembali menemui cinta monyetnya setelah 12 tahun berpisah. Akan tetapi, dalam perjalanannya ia tergelincir pada suatu masalah yang mendaratkan pemuda itu ke dalam penjara. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Dapatkah ia menemui cintanya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Pada tahun 1996 di Visakhapatnam atau lebih dikenal dengan Visak, terdapat dua bocah, seorang laki-laki dan seorang perempuan bernama Buji dan Chiti. Keduanya tinggal di rumah yang bersebelahan. Chiti menganggap Buji adalah hidupnya. Begitu juga sebaliknya. Buji mendengar dan melakukan apapun yang dikatakan oleh Chiti. Tapi suatu hari, ketika Chiti sedang bermain pasir pantai membangun sebuah kuil, tiba-tiba Buji datang menginjak kuil buatan Chiti dengan membawakan sebuah jambu sebagai hadiah ulang tahun gadis kecil itu. Sayangnya, Chiti terlanjur marah dan bersumpah untuk tidak lagi berurusan dengan Buji. Buji yang merasa bersalah mencoba untuk mendapat maaf dari Chiti. Namun, keputusan Chiti tak bisa digoyahkan. Gadis itu tak ingin bicara dan melihat Buji lagi. Saat Buji bertanya sampai kapan hukuman itu berlaku untuknya, Chiti kecil menjawab selama 12 tahun. Buji pun setuju. Kemudian ia bertanya lagi, apa yang akan Chiti berikan jika dirinya mampu melakukan hal tersebut? Chiti pun menjawab bahwa ia akan menikahi Buji. Itulah pertemuan terakhir dua bocah yang mungkin belum benar-benar memahami apa yang mereka putuskan. Buji kecil yang tersiksa sebab tak bisa bercanda lagi dengan Chiti, akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya. Surat yang ia tinggalkan membuat ayahnya heboh. Ayah Buji menyalahkan Chiti atas kepergian putranya. Sebab tak betah dengan usikan ayah Buji, keluarga Chiti pun memutuskan untuk pindah dari Visak. Tak terasa 12 tahun telah berlalu. Pada tahun 2008, ayah Buji masih juga belum bisa melupakan putra yang meninggalkannya. Saban hari ia habiskan hanya untuk menenggak alkohol sebagai pelampiasan sedihnya. Sementara itu di Chennai, seorang pemuda nampak tengah berkelahi. Dialah Buji yang kini sudah tumbuh dewasa. Ia menyelamatkan kawannya dari tawanan don lokal. Dari cara bertarungnya, Buji terlihat seperti kaum hooligan, seseorang yang akrab dengan kekerasan. Mungkin seperti itulah caranya bertahan hidup selama ini. Usai menyelamatkan kawannya, Buji segera bersiap menuju Visakhapatnam, hendak menagih janji kepada Chiti, cinta monyetnya. Tibalah Buji di stasiun Visak. Tak sengaja Buji bertemu dengan kawan kecilnya, Sati. Saat ditanya kesibukannya sekarang, Sati berkata jika kini ia adalah bisnismen, di mana bisnisnya tersebar di Cina, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Buji berdecak kagum. Namun tiba-tiba, segerombol pria tengah mengejar Sati. Tak ada waktu untuk menjelaskan, Sati mengajak Buji melarikan diri. Buji yang tak biasa lari dari kenyataan lebih memilih untuk menghadapi mereka. Sebenarnya Sati melarang Buji untuk melawan mereka, namun Buji enggan mencari tahu siapa lawannya saat bertarung. Perkelahian pun tak terelakkan. Buji melumpuhkan mereka semua hingga salah seorang dari mereka memanggil anggota polisi lain untuk membackup Buji yang makin tak terkendali.
Dari situlah ia sadar jika pria-pria yang dihajarnya adalah polisi. Mereka memburu Sati yang dinyatakan sebagai pelaku penyelundupan barang-barang ilegal. Dan dari situlah perjalanan ekstrim Buji untuk bertemu pujaan hatinya dimulai. Di police station, merasa tak bersalah, Buji langsung menemui inspektur untuk memohon pembebasan diri. Tentu saja permohonannya serta-merta ditolak. Namun Buji pantang menyerah. Ia masih berusaha meyakinkan sang inspektur untuk membebaskannya. Aksi berani Buji tersebut diperhatikan oleh dua orang napi. Sementara sang inspektur yang marah atas kelakuan tidak sopan Buji mendorong pemuda itu hingga tersungkur ke arah dua napi tersebut. Kemudian mereka mengajak Buji berbincang lebih intens mengenai latar belakang pemuda itu yang hidup dengan kekerasan di Chennai. Tanpa ragu, Buji pun menceritakan jika kedatangannya ke Vizag hanya untuk berjumpa kembali dengan cinta masa kecilnya, Chiti. Melihat ada peluang dan yakin Buji mampu menjalankan tugas yang berbau kekerasan, dua napi itu kemudian memberikan tawaran menggiurkan kepadanya. Dengan harga yang fantastis dan mempertimbangkan kecukupan hidupnya setelah menikah dengan Chiti, Buji pun menerima tawaran dua napi itu. Sekalipun tugasnya adalah membunuh seseorang. Apalagi targetnya adalah don lokal seperti mereka. Bagi Buji tak salah membunuh sejenisnya yang sama-sama berkecimpung dalam dunia kekerasan. Meski sekalipun ia belum pernah sampai membunuh, tapi demi hidup bahagia dengan jantung hatinya, Chiti, Buji akan lakukan apapun. Dan bagi Buji, kunci kebahagiaan terletak pada uang dan kekayaan. Kini, Buji siap menjadi seorang miliarder. Dua napi tersebut mengatur pelarian diri Buji dan Sati. Keduanya pun telah berhasil melarikan diri dari penjara dan beritanya tersiar ke seluruh media. Sementara itu, Buji dan Sati bertemu dengan pengacara dua napi yang memberikan job pada Buji. Pengacara yang bernama Raju itu mengantar DP pekerjaan bersama sebuah ponsel untuk mereka berkomunikasi. Raju menjelaskan jika target Buji ada di Hyderabad. Sementara itu, seorang gadis mengaku sebagai Chiti mendatangi rumah Buji. Kepada kedua orang tua Buji, ia menanyakan kedatangan putra mereka. Namun alih-alih mendapat tanggapan baik, ayah dan ibu Buji langsung mengusir gadis itu setelah menyebutkan namanya Chiti dan kini tinggal di Hyderabad. Orang tua Buji masih memiliki dendam masa lalu kepada Chiti sebagai penyebab putranya pergi. Selang beberapa waktu, Buji tiba di rumahnya bersama Sati. Ia sengaja menyembunyikan identitas asli dari ayah ibunya untuk memudahkan pelacakan keberadaan Chiti sebab rumah sebelah sudah ganti penghuni. Ayah Buji mengajak mereka berbincang di pantai. Di sana, pria parubaya itu menceritakan kesedihan sejak ditinggal putranya. Ditambah lagi, kini sang ayah terlilit hutang sebesar 6 lakhs. Seketika, Buji memberikan uang yang didapatnya dari Raju kepada ayahnya. Sang ayah terperanjat mendengar uang 10 lakhs telah diberikan kepadanya. Sebagai imbalan, ayah Buji meminta mereka bermalam di rumahnya. Esok paginya, gadis yang mengaku Chiti kembali lagi, dan lagi-lagi kedua orang tua Buji mengusirnya. Mendengar keributan di luar, Buji terbangun. Saat tahu jika seorang gadis mengaku Chiti mencari Buji, Buji bergegas mengejarnya. Menyadari pemuda itu nampak seperti orang gila mencari gadis yang mengaku Chiti, sang ayah pun akhirnya tahu jika pemuda itu adalah Buji, putranya. Pria itu juga menyadari betapa besar rasa cinta antara Buji dan Chiti. Dan sejak saat itu, sang ayah pun merestui hubungan mereka. Ayah Buji juga mengatakan jika Chiti kini tinggal di Hyderabad dan keluarganya tengah bisnis real estate. Segera saja Buji berangkat ke Hyderabad. Ternyata Buji satu bis dengan gadis yang mengaku Chiti, tapi waktu telah mengubah penampilan dua bocah menjadi muda-mudi. Kalau begitu, siapa yang bisa saling mengenali setelah 12 tahun terlewati? Mulanya perjalanan berlangsung dengan baik-baik saja, namun tiba-tiba ketegangan melanda saat komplotan bajing loncat hendak membajak para penumpang bis itu. Seketika Buji pun bertindak menggasak satu persatu bajing loncat itu. Gadis yang mengaku Chiti itu pun terkesan dengan aksi heroik Buji. Buji pun berhasil menyelamatkan para penumpang.
Thanks. You're welcome, Ana. Bis kembali melanjutkan perjalanan. Setiba di Hyderabad, gadis itu mengucapkan terima kasih kepada Buji. Namun saat ditanya nama, Buji mengaku sebagai Rajin Ikan. Begitulah pertemuan yang membawa alur cerita ini semakin dalam. Di rumahnya, gadis itu sedang dimarahi oleh ayahnya sebab ia diam-diam pergi ke Visak. Namun permasalahan selesai setelah ayahnya tahu jika saudaranya yang bernama Citi lah yang mengirimnya. Dan inilah Citi sebenarnya. Sementara itu, Buji telah tiba di kediaman Maji Reddy, seorang bos mafia, ayah dari dua napi yang mempekerjakan Buji. Setelah Maji meminta seorang menteri kenalannya untuk menjamin kebebasan dua putranya, Maji mulai menjelaskan kepada Buji tentang tugasnya. Selama bertahun-tahun aku mencoba membunuhnya tapi selalu gagal. Aku tak keberatan biayanya. Yang pasti, Sivana harus mati. Itu ambisiku. Itu ambisi hidupku, ucapnya kepada Buji. Sivana dikenal sebagai don yang kuat. Terkadang ia masih memiliki belas kasih meski tak jarang pula ia mencabut nyawa musuhnya tanpa asih. Perseteruannya dengan Maji Reddy berbuntut panjang dan tak berkesudahan. Setelah Raju menunjukkan tentang Sivana, Buji sedikit gelagapan. Namun ia masih tak menyerah demi menjadi kaya raya dan hidup bahagia dengan Citi, jantung hatinya. Mengingat tugasnya begitu berisiko, Buji meminta tambahan DP lagi. Segera Raju menelpon Venkat, putra ketiga Maji. Venkat mengajak Buji bertemu di sebuah pusat perbelanjaan untuk mengambil uang. Di sana, Buji bertemu Citi. Namun lagi-lagi karena waktu 12 tahun telah mengubah tampilan fisik mereka, mereka pun menjadi tak saling mengenal. Akan tetapi, sedikit keributan terjadi saat Buji bertingkah konyol. Pemuda itu mendekati sebuah manekin dan hendak membelikan baju tersebut untuk Citi. Namun saat memeriksa label harga, aksi Buji membuat Citi risih. Perdebatan itu dilerai oleh Venkat yang saat itu lewat. Di sini, Venkat dan Buji juga belum saling mengenal. Venkat memukul Buji. Tidak terima, Buji membalas serangan Venkat. Sampai ketika handphonenya berbunyi dan berkata bahwa ia belum menemukan Venkat, pria yang dipitingnya itu pun mengaku jika dirinya lah Venkat. Segera Buji melepaskan pitingannya dan meminta maaf kepada Venkat. Esok harinya, Buji pun mulai beraksi. Ia memantau kediaman Sivana, mencari informasi detail seputar sang don itu. Dari seorang penjaga kedai yang ada di depan kediaman Sivana, Buji mendapat info jika sang don tidak tinggal sepanjang hari di situ. Pada malam hari, Sivana akan pulang ke rumah istri keduanya. Berbekal informasi dari penjaga kedai itulah, malam harinya Buji hendak melancarkan aksinya. Siang itu Citi menelpon rumah Buji. Menyamar sebagai petugas bank, ia berkata jika Buji telah menyetor sejumlah uang atas nama sang ibu. Citi meminta ibu Buji untuk mencatat nomor handphonenya, dan dari situlah perempuan itu tahu jika Citi yang ada di seberang telepon. Sang ibu langsung menutup telepon dan melempar kertas bertulis nomor telepon Citi. Ayah Buji yang tahu itu nomor telepon Citi memungutnya kemudian menyerahkan kertas tersebut kepada Sati untuk diberikan kepada Buji. Malam pun tiba. Buji telah menguntit Sivana hingga tiba di rumah kedua sang don. Namun malang benar nasib Buji. Ia masuk perangkap Sivana. Tak ada istri kedua Sivana. Yang ada justru Sivana sengaja menjebaknya. Anak buah Sivana telah mengelilingi Buji. Meski begitu, Buji tak urungkan niat. Ia tetap maju menyerbu. Perkelahian pun tak terhindarkan. Buji yang kewalahan meladeni serangan anak buah Sivana akhirnya tumbang. Mengetahui Buji memiliki kepercayaan diri tinggi serta kepolosan dalam menjalankan tugas dari Maji, Sivana terkesan padanya. Buji yang terluka dirawat sementara dan diizinkan tinggal di rumah Sivana menggunakan nama Rajinikan. Dan ternyata Sivana adalah kakak gadis yang belakangan sering bermasalah dengannya, yang tak lain adalah Citi.
Namun sebab mereka tak dapat mengenali satu sama lain, yang ada justru persinggungan antar keduanya. Di sini sedikit masa lalu tentang Sivana terkuak. Hubungan Sivana dan Chiti tidak berjalan baik sejak kematian istri Sivana karena perang antar gangster yang terjadi beberapa belas tahun yang lalu. Sebab itulah Chiti kecil lebih memilih tinggal bersama paman, bibi, dan saudara perempuannya di Visak. Chiti kembali dari London hanya untuk menemui cinta masa kecilnya, yaitu Buji. Buji menelpon ayahnya, dan dari situlah Buji mendapatkan nomor Chiti. Segera ia melacaknya dan barulah Buji tahu jika Chiti yang selama ini ia cari adalah gadis yang selalu bertengkar dengannya. Dialah adik Sivana. Ketika Buji hendak mengungkapkan dirinya, Sivana yang mengetahui hal itu melarang Buji mengatakan kebenaran kepada Chiti. Sebab ia tak ingin Chiti meninggalkannya lagi setelah bertemu Buji. Sivana juga mengungkap alasan kemarahan Chiti padanya. Merasa iba, Buji pun setuju tak akan mengaku kepada Chiti. Sementara itu, kedua putra Maci telah dibebaskan. Keinginan Maci untuk membunuh Sivana semakin menggebu. Di lain waktu, Chiti bertemu dengan Sati ketika memanggil-manggil nama Buji. Di sana mereka berbincang sejenak dan Sati berjanji akan memberitahu Chiti jika ia telah menemukan Buji. Semakin hari tingkah Buji menjadi semakin gila dan membuat Chiti risih hingga gadis itu memanggil Sivana, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun lamanya Sivana kembali mendengar Chiti memanggilnya kakak. Sivana datang menampar Buji, namun setelah itu ia mengungkapkan betapa bahagia dan terharu ia mendengar Chiti kembali menganggapnya ada. Suatu ketika Sivana, Buji, dan anak buahnya mengunjungi makam mendiang istri Sivana. Namun tiba-tiba, Venkat dan anak buah Maci lainnya datang menyerang. Terjadilah baku tembak di sana. Dan saat mengetahui jika Buji putar haluan membela Sivana, Maci memerintah ketiga putra dan anak buahnya untuk lebih dulu membunuh Buji sebelum Sivana. Saat itu Chiti dan Kanggana terbang ke Chennai untuk membantu prosesi kawin lari temannya. Pihak mempelai wanita yang ingin membatalkan acara sakral tersebut membuat kekacauan di sana. Beruntung Buji datang bersama teman Chennai-nya. Pemuda itu membantu proses pernikahan kedua mempelai dan menghalau pihak keluarga yang menentang. Malam harinya, Buji ingin tahu masihkah Chiti menyimpan perasaan untuk Buji. Sebagai rajinikan, ia memaksa Chiti mengatakan I love you. Akan tetapi, jawaban Chiti justru membuatnya tersentuh. Ternyata Chiti masih seperti yang dulu, yang menganggap Buji adalah hidupnya. Buji pun lega menyaksikan hal itu. Esok harinya, segerombol polisi datang meringkus Buji atas tuduhan pelarian diri dari penjara Visak. Mereka membawanya kepada Raju di suatu tempat. Di sana Raju mendesak Buji untuk membunuh Sivana, tapi Buji menolak dan berkata jika Sivana adalah kakak gadis yang dicintainya. Raju mengancam akan menculik dan melecehkan Chiti bersama para gengnya. Mendengar hal itu, Buji kalap dan mendaratkan satu bogeman kepada Raju. Raju pun tewas seketika. Dan bergegas, Buji melarikan diri. Buji melaporkan hal itu kepada Sivana, di mana tepat saat itu Sati ada di sana untuk menemui Chiti. Ketika melihat Buji, Sati berteriak memanggil nama pemuda itu. Chiti pun mendengarnya. Takut Chiti mengetahui hal tersebut, Buji langsung membekap mulut Sati dan mengajaknya bicara di luar. Sementara itu Chiti mencari-cari Buji seperti orang gila. Tak tega melihat adiknya tersiksa, akhirnya Sivana mengantar Chiti kepada Buji. Chiti melihat sosok Buji berdebat dengan Sati di seberang jalan. Seolah tak percaya, Chiti menyebut nama Buji. Suasana berubah menjadi haru. Namun belum sempat keduanya mengecap manisnya pertemuan, sebuah bidikan telah mengenai Chiti dan membuatnya tumbang. Situasi pun mendadak menjadi ricuh.
Di tengah keriuhan itu, anak buah Maci menculik Kanggana. Chiti yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit. Ia meminta Buji menyerahkan kakaknya kepada Maci dan menukarnya dengan Kanggana seperti tawaran Maci. Namun Chiti juga berpesan kepada Buji untuk menyelamatkan keduanya. Datanglah Buji bersama Sivana menemui Maci. Perkelahian pun pecah di sana. Pada akhirnya Sivana dan Buji berhasil mengalahkan Maci berikut ketiga putra serta anak buahnya. Operasi Chiti berjalan lancar. Kanggana berhasil diselamatkan, sementara Sivana yang terluka parah juga selamat. Akhir kisah, Buji dan Chiti pun bersatu kembali tinggal bersama Sivana. Dan film pun selesai.